Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu berkaitan dengan ilmu mantik. Yaitu nanti saya akan membahas konsep ilmu menurut para logikawan. Ya, jadi karena mantek ini adalah merupakan sebuah ilmu, ya, maka sebagai awal pembahasan, ya, ini memang sangat relevan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan tentang apa itu ilmu. Jadi pertanyaan ini telah menghasilkan banyak sekali jawaban, dan para teolog dan filsuf muslim itu masing-masing mengemukakan definisi dengan argumennya sendiri-sendiri. Namun ya, pada umumnya ilmu sering diartikan sebagai penghukuman yang sesuai dengan kenyataan yang bersandar pada bukti dan dalil. Ya, jadi apabila ya tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak berbasis pada dalil yang kuat, apa yang kita ketahui itu menurut definisi ini bukan dikatakan atau tidak layak disebut sebagai ilmu. Ya. Tapi apakah ilmu yang dimaksud oleh para logikawan? Ya. Jadi para logikawan itu punya definisi sendiri terhadap apa itu ilmu. Nah, dalam ilmu mantik, ilmu itu hanya diartikan sebagai pengetahuan saja atau disebut dengan mutlak al-idrak. Ya, jadi pengetahuan saja, hanya pengetahuan. Itu apa definisi ilmu menurut logikawan. Itu dalam mantek itu ilmu itu adalah sekedar pengetahuan. Ya. Kemudian ya lebih jelasnya ya menurut mereka, ya menurut para logikawan ahli ilmu mantek, ya itu apa yang disebut sebagai ilmu itu ialah hadirnya gambaran tentang suatu dalam nalar. Ya, jadi menurut para logikawan, ya, jadi yang dinamakan ilmu itu menurut mereka adalah apa? Hadirnya gambaran sesuatu dalam nalar. Ya, jadi hanya sebatas gambaran itu menurut mereka sudah dikatakan sebagai ilmu. Ya, sedangkan dalam ilmu-ilmu yang lain ya seperti yang dijelaskan tadi di atas ya, bahwasanya ilmu itu harus berdasarkan dalil dan sesuai dengan fakta. Nah, ilmu itu ya sebenarnya adalah pengetahuan yang bersifat pasti yang tidak memunculkan keraguan sama sekali. Nah, jadi artinya jika misalkan Anda ya mengetahui tentang sesuatu, ya sekalipun Anda itu tidak yakin dengan keberadaan sesuatu itu ya. Jadi pengetahuan Anda tentang sesuatu itu ya, ini masih bisa disebut dengan ilmu berdasarkan perspektif ilmu logika. Ya, jadi kalau menurut para logikawan itu yang dinamakan dengan ilmu itu ya tidak harus disertai dengan dalil dan fakta. Ya, jadi apa ya yang Anda ketahui tentang sesuatu itu. Ya, pokoknya kita mengetahui tentang sesuatu itu tanpa harus ada dalil atau bukti fakta itu sudah disebut dengan ilmu. Ya, jadi lebih singkatnya ya, untuk bisa dikatakan sebagai ilmu atau sebagai sebuah ilmu ya, pengetahuan kita tentang sesuatu tentu itu tidak diharuskan bersifat yakin dan pasti ya. Baik misalkan pengetahuan kita itu berupa ilusi ya, sangkaan ataupun keraguan, semuanya ini bisa disebut sebagai ilmu menurut perspektif logikawan atau menurut perspektif ilmu logika. Nah, dari sini ya, para logikawan itu menyusun ya apa yang mereka sebut sebagai namanya tingkatan pengetahuan atau muratib al-idrak.
ya. Jadi tingkatan pengetahuan untuk menegaskan bahwa sekalipun ya, semua yang mendarat atau yang terfikirkan di dalam kepala kita itu bisa disebut sebagai ilmu ya, tetapi masing-masing dari ilmu tersebut yaitu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan ya konsep ilmu menurut para logikawan ya. Jadi uraiannya sebagai berikut, ada 5 ya. Ada 5 konsep ilmu menurut para logikawan. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Jadi yang pertama adalah keyakinan. Ya, jadi konsep ilmu yang pertama ini disebut dengan keyakinan ya, atau yakin. Ya, pengetahuan kita seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, memiliki tingkatan yang beragam ya. Dan tingkatan tertinggi dari sebuah ilmu itu ialah apa yang disebut dengan al-yaqin atau keyakinan. Jadi yakin ini adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Nah, yang disebut dengan yakin ya, itu ialah pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya dan bersifat pasti. Ya, jadi berdasarkan dalil atau berdasarkan fakta. Ya. Misalkan lebih jelasnya ya, suatu pengetahuan itu bisa tergolong yakin apabila pengetahuan tersebut berbasis pada dalil. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi lebih jelasnya suatu pengetahuan itu bisa disebut ya, yakin atau tergolong yakin apabila pengetahuan tersebut berbasis pada dalil dan sesuai dengan fakta yang ada. Ya, sehingga di situ ya, tidak mungkin memberikan celah bagi keraguan sama sekali. Ya, jadi tidak ada celah keraguan karena sudah yakin ada dalil dan bukti yang nyata. Misalkan ya, misalnya Anda mendapatkan kabar dari seseorang ya, bahwa mantan pacar Anda ya, itu sudah menikah dengan orang lain ya. Kemudian untuk membuktikan itu ya, Anda datang dan menyaksikan pernikahannya itu secara langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Ya. Apakah ketika itu misalnya Anda menyaksikan sendiri, ya, ternyata benar bahwa mantan pacar Anda itu sudah menikah dengan orang lain, ya. Apakah Anda masih meragukan pernikahan mantan pacar Anda itu? Ya, tentu tidak, ya, karena Anda sudah menyaksikan secara langsung. Ya, itulah yang disebut dengan ilmu yakin. Nah, kemudian ya, konsep ilmu menurut para logikawan yang kedua yaitu sangkaan. Ya, atau disebut dengan dhon. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya disebut dhon. Ya. Jadi sangkaan atau dhon ini satu tingkat di bawah yakin. Ya, satu tingkat di bawah yakin. Misalkan kalau kita persentase ya, kalau keyakinan itu, kalau yakin itu sampai 100% misalnya, maka dhon atau sangkaan ini berkisar antara 51 sampai 99%. Ya. Jadi dhon ini ya, atau sangkaan ini bisa kita artikan sebagai pengetahuan yang memang lebih condong kepada kebenaran. Ya, kalau yakin tadi itu sudah jelas-jelas benarnya. Kalau sudah pasti benar, tapi kalau dhon ini memang ya 50% gitu ya, 51 sampai 99%, tapi dhon ini pengetahuan yang lebih condong pada kebenaran. Ya, jadi artinya dia ya dhon ini berada satu derajat di bawah yakin. Ya, apabila tadi ya kalau saya jelaskan, apabila yakin itu tidak memberikan celah keraguan sama sekali, maka dhon ini masih memberikan kemungkinan adanya kesalahan ya, tapi kemungkinan salahnya itu sangat lemah ya, sehingga lebih condong kepada kebenaran. Misalkan ya, kalau tadi saya contohkan mantan ya, ini juga tentang seorang wanita. Nah, misalnya Anda jatuh cinta kepada seorang wanita ya, dan Anda sudah mengenal wanita ini dalam kurun waktu yang ya sedemikian lama ya. Di tengah perkenalan itu ya, Anda tahu ya bahwa
dia itu juga sebenarnya memiliki perasaan yang serupa. Ya, misalkan hal itu terlihat ya melalui gaya bicaranya, mimik wajahnya, gerak tubuhnya, ya, pesan-pesan yang dikirimkannya kepada Anda, dan juga ada indikasi-indikasi lain yang memang membuat Anda itu berprasangka baik ya bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Ya, kemudian ya untuk membenarkan ini, misalkan untuk membenarkan sangkaan Anda ini, nah, kemudian pada saat tertentu ya, kemudian Anda memberanikan diri untuk menembak wanita yang Anda sukai itu, atau misalkan melamar ya untuk diajak menikah ya. Dan ketika itu Anda sudah menduga ya bahwa Anda ini diterima ya berdasarkan indikasi-indikasi yang sudah Anda terima sebelumnya tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pengetahuan Anda itu bisa disebut sebagai ilmu yakin? Apakah bisa disebut sebagai yakin? Ya, seperti halnya yang pertama. Ya, kalau yang pertama tadi kan jelas ya. Ya, tentu saja tidak bisa. Ya, karena di sini ya, karena sifatnya masih dhon ya, karena di sini tadi masih ada kemungkinan salah ya, karena masih ada kemungkinan ya, kemungkinan ditolak ya, tentu saja juga masih ada ya, tetapi kemungkinan ditolak itu ya mungkin lemah ya. Jadi itu yang disebut dengan ilmu dhon ya, jadi satu tingkatan di bawah yakin. Oke, sekarang masuk yang ketiga ya, yang ketiga yaitu keraguan ya, keraguan atau syak ya, satu tingkat di bawahnya ya, jadi satu tingkat di bawah dhon ya, yang disebut dengan syak atau keraguan ya. Jadi kalau tadi ya, kalau dhon ya, kalau tadi dhon itu lebih condong kepada kebenaran ya, maka syak atau keraguan ini sifatnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Jadi 50% benar, 50% salah. Ya, ini yang disebut dengan 50-50 ya. 50% benar, 50% salah. Nah, jadi artinya ya tidak ada sisi yang lebih condong ya, kemungkinannya ya bersifat setara. Nah, ini namanya syak atau keraguan. Ya, jadi singkat kata ya, pendek kata, syak ini ialah pengetahuan yang bersifat netral ya, yang bersifat netral. Tidak ada sisi yang lebih kuat dan juga tidak ada sisi lainnya ya, kemungkinan salah dan benarnya itu bersifat setara. Misalnya Anda ingin melamar seorang ya putri kiai ya, anaknya seorang kiai yang dikenal cantik ya, dan juga terhormat di kalangan orang-orang pesantren misalnya. Lalu Anda sendiri ya, misalnya seorang sarjana tampan ya, misalnya alumni kampus ternama ya, atau seorang doktor ya, seorang sarjana, gitu aja ya, yang tampan, yang juga direbutkan oleh banyak wanita ya. Keluarga Anda ya, ini adalah keluarga yang terhormat juga ya, dan secara ekonomi juga mapan serta menjanjikan. Hanya saja keluarga Anda ini bukan seorang keluarga kiai ya. Kalau tadi ya, saya ulangi lagi ya, misalnya Anda ingin melamar seorang anak kiai yang dikenal cantik. Nah, Anda ini juga seorang orang yang berpendidikan tinggi ya, mapan ya, kaya, yang ganteng ya, dan menjanjikan pokoknya. Tapi Anda ini bukan seorang keturunan kiai. Nah, dan tidak pernah berkenalan dengan perempuan itu sebelumnya ya, sehingga ya otomatis di situ tidak ada indikasi-indikasi tertentu yang membuat Anda menduga bahwa Anda akan diterima. Nah, kemudian tiba-tiba Anda datang memberanikan diri untuk melamar perempuan itu bersama keluarga Anda. Ya, apa yang akan terjadi ketika itu? Ya tentunya Anda akan ragu ya, yakin diterima tidak, yakin ditolak juga tidak ya. Tidak yakin diterima itu karena tidak ada indikasinya
Nah, tidak yakin ditolak juga karena ada hal-hal yang memungkinkan Anda untuk diterima. Ya, mungkin tadi Anda bisa diterima mungkin ya karena Anda ganteng, ya, kaya, mapan ekonominya. Mungkin juga Anda bisa ditolak ya karena Anda bukan keturunan seorang kiai. Ya, artinya pengetahuan Anda ketika itu bersifat netral ya, dan itulah yang dinamakan dengan syak atau keraguan ya. Dengan demikian ya, syak atau keraguan ini berada di bawah dua tingkatan pengetahuan sebelumnya, berarti di bawahnya yakin dan di bawahnya dhon. Oke, baik. Kemudian yang keempat ya, konsep ilmu menurut para logikawan. Yang keempat ya, ini disebut dengan ilusi ya, dalam bahasa Arabnya namanya wahem ya, ilusi, satu derajat di bawah syak atau keraguan ya, ini disebut dengan wahem ya. Jadi wahem ini adalah kebalikan dari dhon ya, kebalikan dari dhon ya. Kalau jika dhon ya, dhon tadi itu lebih condong pada kebenaran, maka wahem ini lebih condong pada kesalahan. Jadi artinya persentasenya kira-kira ya antara 1 sampai 49% saja. Ya, di bawah 50%. Tidak sampai pada level syak ya, apalagi dhon dan yakin. Ya, jadi kebalikannya dari dhon ya. Kalau dhon tadi itu lebih condong kepada kebenaran, ya, kalau ilusi atau wahem ini lebih condong pada kesalahan ya. Misalnya Anda bercita-cita menjadi menantunya seorang ustadz misalkan. Ustadz siapa ya yang punya anak perempuan itu? Nah, misalkan Anda ingin menjadi mantunya Ustadz Yusuf Mansur. Ya, Ustadz Yusuf Mansur itu kan punya anak perempuan ya, cantik itu. Wirda itu ya. Oke. Nah, tapi ya, Anda sendiri tidak pernah sekolah ya, tidak punya rekam jejak atau tidak punya track record pendidikan yang baik. Bukan dari keluarga baik-baik, belum pernah mondok, belum pernah kenal sama Ustadz Yusuf Mansur ya, dan juga belum pernah kenal sama putrinya. Lalu tiba-tiba Anda ingin menjadi menantunya. Nah, jelas ini adalah ilusi atau wahem ya, bukan lagi keraguan ya, jelas ini namanya ilusi, wahem ya, alias la yumkin gitu ya. Artinya ya, keyakinan Anda ini ketika itu memang lebih condong pada kesalahan ya, sama halnya dengan orang yang bercita-cita menjadi presiden misalkan, tapi tidak mau sekolah, tidak mau bekerja keras ya, dan sebagainya lah. Pokoknya tidak ada indikasi ke situ sama sekali. Nah, jelas ya, keyakinan Anda untuk menjadi presiden ya, dengan tidak adanya upaya untuk mewujudkan hal itu, ini adalah bagian dari ilusi ya. Intinya ya, wahem atau ilusi itu ialah pengetahuan yang lebih condong pada kesalahan ya, berkebalikan dengan dhon ya. Kalau dhon tadi lebih condong pada kebenaran, sedangkan syak ini berada di pertengahan ya. Kalau ilusi atau wahem itu lebih condong kepada kesalahan. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu konsep ilmu menurut para logikawan. Yang kelima ya, ini adalah kebodohan atau jahlun ya. Jadi derajat yang paling rendah ya, dari seluruh tingkatan pengetahuan manusia tadi ya, ini ditempati oleh yang namanya jahlun, kebodohan ya. Jadi mungkin sampai di sini ya, ada yang bertanya, kalau memang yang dimaksud dengan jahil itu adalah kebodohan ya, lantas mengapa ia dijadikan salah satu dari tingkatan pengetahuan ya? Bukankah bodoh itu tidak tahu ya, tapi kenapa kok di sini masuk ke dalam tingkatan pengetahuan atau tingkatan ilmu? Nah, padahal jahil itu artinya bodoh alias tidak tahu. Nah, jadi dalam konteks ini ya, seperti yang sudah saya singgung di pengantar tadi ya, dalam konteks ini para logikawan membedakan ya dua macam jahil. Ada yang mereka sebut dengan istilah jahil basit ya, jahil basit
Dan ada yang mereka istilahkan dengan jahil murokab, ya. Jadi kebodohan yang bermakna tidak tahu sama sekali tentang sesuatu itu dinamakan jahil basit, ya. Jadi jahil basit, ya, bermakna tidak tahu sama sekali, itu namanya jahil basit, ya. Karena itu jahil basit ini sebetulnya bukan pengetahuan, ya. Hanya saja, ya, ia disertakan dalam pembahasan agar kita bisa membedakan, ya, dia ini dengan jenis kebodohan yang lainnya, yaitu jahil murokab, ya. Kalau jahil murokab, ya, ini masih bisa diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu, ya, yang bertolak belakang dengan kenyataan tapi disertai dengan keyakinan. Misalnya ada yang bertanya kepada Anda, ya, mantan kamu sekarang sudah menikah apa belum? Ya, kemudian dengan penuh keyakinan Anda menjawab, iya sudah, ya. Padahal faktanya mantan pacar Anda ini masih jomblo alias belum menikah, ya. Inilah yang disebut dengan jahil murokab, ya. Tapi manakala Anda berkata tidak tahu, nah, ketidaktahuan Anda itu dinamai dengan jahil basit, ya. Jadi singkat kata, ya, yang dimaksud dengan jahil basit itu ialah Anda tidak tahu tentang sesuatu, ya. Dan dalam saat yang sama Anda tahu bahwa Anda itu tidak tahu, ya. Sedangkan jahil murokab ialah Anda tidak tahu tentang sesuatu, tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda itu tidak tahu. Nah, gitu ya. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan jahil basit itu ialah Anda tidak tahu tentang sesuatu dan dalam saat yang sama Anda tahu bahwa Anda itu tidak tahu. Nah, ini yang dinamakan dengan jahil basit. Kemudian, ya, kalau yang dinamakan dengan jahil murokab ialah Anda tidak tahu tentang sesuatu, ya, tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda itu tidak tahu, ya. Inilah yang disebut dengan tingkatan ilmu, ya, tingkatan konsep ilmu menurut para logikawan. Nah, kelima macam pengetahuan yang telah disebut di atas itu dalam ilmu logika disebut dengan ilmu. Nah, dengan demikian ilmu dalam perspektif para logikawan mencakup semua macam pengetahuan, tidak hanya terbatas pada ilmu yakin saja yang merupakan tingkatan tertinggi dalam pengetahuan. Nah, jadi kalau di dalam ilmu mantik, ya, apa yang terbersit di dalam kepala kita, pikiran kita tentang sesuatu itu sudah dikatakan sebagai ilmu. Baik, itu tadi, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan ilmu mantik, yaitu 5 konsep ilmu menurut para logikawan. Baik, sekian, terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.